Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Sesuai dengan janji kita kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan nama saya? Ya, masih. Coba saya siapa? Mbak Aisyah Mandan. Ya, benar sekali. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Cukup baik. Baik, kita langsung saja ya Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal, bisa Bapak jawab dengan jujur nih. Ya, Berapa sering Bapak mendengar suara yang tidak diinginkan kembali? sekitar 10 kali. Berapa lama suara yang Bapak dengar berlangsung? 10 detikan. Nah, dari mana suara yang Bapak dengar muncul? Dari mana-mana. Seberapa keras suara yang Bapak dengar? Keras sekali. Apakah Bapak yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau orang lain? Dari diri sendiri. Seberapa sering isi suara yang terdengar bersifat negatif? Selalu. Biasanya isi suara yang Bapak dengar itu mengatakan apa? Biasanya yang muncul itu suara-suara orang yang ngatain saya. Ya, saya jelek, saya nggak pantas buat hidup. Terus yang lain-lain. Baik, seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman karena suara yang didengar? Selalu, Mbak, selalu. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? 90%. Seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul? Untuk sekarang udah cukup baik, mungkin sekitar 80% saya bisa. Apakah Bapak masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Kemarin ada satu cara. Coba sebutkan dan bagaimana cara melakukannya. Ya, cara pertama itu ketika saya mendengar suara, saya harus langsung menutup telinga rapat. Nah, itu biasanya disebut teknik apa, Bapak? Teknik itu disebut teknik menghati. Bagus sekali Bapak, ternyata Bapak masih mendengar dan bisa melakukannya. Apakah Bapak sudah melakukan teknik membatik seperti yang saya cerita kemarin? Sudah. Selain di selain dari cara tadi, apakah Bapak mengetahui cara yang lain? Tahu, Mbak, yaitu cara bercakap-cakap. Benar Bapak, mari kita akan belajar cara latihan bercakap-cakap dengan orang lain ya. Oke. Baiklah Bapak, sesuai janji saya kemarin, kita akan belajar cara yang kedua, yaitu cara dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya yaitu untuk mengontrol halusinasi dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Bapak bersedia? Jadi, Baik, sesuai dengan kontrak waktu, eh, teknik ini berlangsung selama 15 menit. Nah, kita akan melakukannya di sini ya. oke. Baik, langsung saja. Yang pertama, apakah Bapak sudah mengerti mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap? Belum. Nah, metode terapi ini dapat membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Nah, dengan mengobrol dengan orang lain, Bapak dapat mengurangi cemas, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan nyata dan tidak, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, hal yang harus disiapkan yaitu yang pertama, waktu, komitmen, dan lawan bicara Bapak. Nah, langsung saja ke cara melakukannya. Baik, Bapak akan saya akan praktekkan terlebih dahulu. Nah, caranya adalah jika Bapak mulai mendengar suara, Bapak langsung saja mencari teman untuk bercakap-cakap. Contohnya, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu
Saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Sekarang coba praktikkan. Mbak, bolehkah saya bicara dengan Mbak? Soalnya Boleh. saya mendengar sesuatu yang tidak pantas dari dalam tubuh saya. Baik, boleh Bapak. Nah, bagus. Seperti itu ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Ya, saya jadi lega, saya lebih tahu banyak cara untuk mengatasi semua ini. Baik, Bapak. Masih ingat atau tidak? Coba Bapak sebutkan lagi pengertian, tujuan, dan hal yang perlu disiapkan. Mengerti bagaimana suara yang benar atau tidak, tujuannya untuk Halusinasi. tujuannya untuk mengontrol halusinasi. Untuk yang perlu disiapkan yaitu waktu, mental, dan juga lawan bicara. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Baik Bapak, bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Caranya saya langsung mengajak berbicara seseorang. Jika Bapak mendengar. Jika saya mendengar suara itu lagi. Baik, bagus sekali Bapak. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Bapak. Baik. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Bapak halusinasi? Saya bisa melakukannya dengan cara menutup telinga atau bisa mengajak orang lain untuk berbicara jika ada. Nah, jika Bapak mendengar suara-suara yang tidak nyata itu, Bapak bisa langsung mempraktikkan latihan yang sudah saya ajarkan tadi. Nah, Bapak lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau pada saat Bapak mendengar suara tersebut supaya suara yang didengar tidak mengganggu lagi. Saya masukkan pada jadwal Bapak nih Pak di sini. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi besok tentang cara yang lain? Boleh. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Besok saya kembali lagi pukul 9. Waktunya mau berapa lama? Mungkin 15 menit. Baik, 15 menit. Tempatnya mau di mana Bapak? Mungkin di luar saja. Baik, di luar ya Bapak. Bagaimana kalau di sini saja? Boleh. Baik, jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Bapak. Terima kasih.